Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. DPR RI melalui Komisi 3 meyakinkan masyarakat Indonesia untuk tidak khawatir perihal peringatan aksi teror yang disampaikan pemerintah Jepang pada warga negaranya yang berada di Indonesia. Pemerintah Jepang mengeluarkan peringatan kepada warga negaranya yang tersebar di 5 negara Asia termasuk Indonesia untuk mewaspadai serangan teror bom bunuh diri. Warga negara Jepang diminta untuk menghindari keramaian termasuk tempat ibadah. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir perihal informasi ancaman teror tersebut. Menurutnya, Kepala BNPT telah menyusun langkah antisipasi sedetail mungkin sehingga rasa aman akan tetap terjaga sesuai dengan konsep Indonesia Harmoni yang dirancang oleh BNPT. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita menjaga dari suku kecil, keluarga, pertemanan, dan kelompok-kelompok kecil yang lain. Saya rasa dengan konsep Indonesia Harmoni yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPT, asal itu tidak hanya menjadi slogan belaka, rasanya itu sangat menjanjikan untuk ketentraman jiwa seluruh masyarakat Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI Ade Rosi Herunisa mengatakan, BNPT perlu melakukan deteksi dini ancaman teror melalui media sosial. Mengingat internet kerap menjadi sarana sebaran ancaman teror dan menurutnya kekhawatiran negara lain terhadap Indonesia masih sangat wajar. Dan terkait kekhawatiran negara luar kepada Indonesia, ya saya pikir itu suatu hal yang wajar karena bagaimanapun juga aksi terorisme di Indonesia masih tetap ada, penangkapan sel-sel jaringan terorisme di Indonesia tetap terjadi, bahkan baru kemarin saja terjadi. Dan ya kita terus berupaya agar BNPT terus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan maksimal. Panji dan Edo TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Tani yang jatuh setiap tanggal 24 September, DPR RI berkomitmen untuk senantiasa memperjuangkan nasib petani, apalagi di situasi saat pandemi seperti ini. Sektor pertanian sebagai penopang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia mengatakan petani adalah tanggung jawab bersama karena peran petani sangat vital dalam penyediaan pangan seluruh bangsa. Untuk itu dalam membangun semangat gotong royong menuju kedaulatan pangan nasional, kesejahteraan petani harus diutamakan. Sampai hari ini apabila ternyata petani masih dirasa belum maksimal secara pribadi dan secara kelembagaan, kami di Komisi 4 masih berharap untuk bisa memperjuangkan secara maksimal apa yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan khususnya nilai tukar petani. Rizky menambahkan, petani harus menjadi tokoh sentral dalam upaya mempertahankan lahan pangan karena petani masih memegang mayoritas kepemilikan lahan sawah, sehingga kesejahteraan petani menjadi kunci mempertahankan luas lahan pangan. Jika nasib petani belum terjamin, sawah akan beralih fungsi. Ketahanan pangan tidak lagi jadi prioritas. Pribadi berharap kita semua bergandengan tangan, bergotong royong ya untuk petani Indonesia lebih maju ke depan, terutama dari tingkat taraf hidup mereka yang harus selalu kita perjuangkan dan produktivitas mereka juga tetap bisa maksimal dan juga sektor dari pertanian ini bisa menjadi garda terdepan dalam sektor perdagangan yang Indonesia miliki hari ini. Andri Triana TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong adanya audit investigasi terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, khususnya terkait dengan laporan adanya pembengkakan biaya konstruksi atau cost overrun. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 6 Herman Hairon mengungkapkan, hingga saat ini belum dilakukan pendalaman terkait penyebab membengkaknya biaya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk itu harus segera dilakukan audit oleh BPK dan BPKP. Agar penyertaan modal negara yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat. Pada waktu kami memutuskan untuk memberikan penyertaan modal negara melalui PT Kereta Api, syarat utama adalah harus adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. Kenapa? Supaya clear and clean, ya, memenuhi unsur GCG. Herman menambahkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan kendati target pembangunannya harus mundur.
Ia berharap kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 mendatang tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan. Herman menekankan segala proyek yang melibatkan anggaran negara harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan keuntungan bagi negara. Agar memastikan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini betul-betul memiliki nilai manfaat bagi bangsa dan negara. Ini yang penting sehingga kami bisa menyetujui terhadap berbagai usulan pemerintah yang tentu hitung-hitungannya bagi kami adalah sebesar apa manfaat bagi rakyat. Alfat dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 6 terkait digitalisasi pasar dan penerapan teknologi. Setelah jeda berikut ini. Pandemi telah mendorong berbagai macam sektor usaha untuk melakukan transformasi digital, termasuk pengelolaan pasar, agar adaptif dan bertahan mengikuti perkembangan teknologi. Untuk itu, Komisi 6 mendukung penuh upaya transformasi digital aktivitas pasar di Indonesia. Ditemui usai menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Pengelolaan Pasar Indonesia atau Asparindo, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menjelaskan, banyak pedagang yang mengalami kesulitan membayar sewa kios dan mempertahankan bisnisnya saat daya beli masyarakat menurun akibat pandemi. Ia menjelaskan realita ini perlu diiringi dengan kesadaran adaptasi digital agar pelaku pasar dapat mengikuti tren perubahan cara belanja konsumen dari sebelumnya konvensional menjadi digital atau online. Sebentar lagi kita akan semua dilanda oleh internet, tentu akan sangat memudahkan atau sangat juga membantu masyarakat. Itu disampaikan oleh Asparindo termasuk membantu para pedagang-pedagang itu sendiri. Anggota Komisi 6 DPR RI Daeng Muhammad menjelaskan masalah transformasi digital pasar harus menjadi perhatian oleh semua pihak. Selain itu, pemerintah juga harus membuat kebijakan-kebijakan yang memudahkan para pelaku pasar melakukan upaya transformasi digital. Ada pergeseran itu dan ini tidak bisa dibiarkan, harus diantisipasi sehingga ini menjadi konsen sebetulnya bagi kita bersama, bukan hanya pengelola pasar tapi kebijakan regulasi dari pemerintah dan Republik ini ke depan. Afi dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong peningkatan industri panel surya di dalam negeri dengan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN yang lebih besar. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Supando mengakui industri dalam negeri sedang berpacu agar bisa bersaing dengan industri negara lain, terutama dari pemanfaatan teknologi. Mesti didukung SDM yang unggul. PT LEN sebagai salah satu holding BUMN diharapkan menjadi pionir untuk meningkatkan TKDN dalam produk-produk industri, terutama pengembangan panel surya karena potensinya yang sangat besar. Saat ini tingkat kandungan dalam negeri yang dipersyaratkan adalah 60%. Ya, sementara produksi kita hanya mampu memiliki tingkat kandungan dalam negeri itu di bawah 50%. Nah, tetapi jangan sampai hal tersebut menghambat proses untuk pemanfaatan dan penggunaan panel surya dalam negeri. Ya. Sementara anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro mengatakan, industri dalam negeri yang bergerak di bidang energi baru dan terbarukan atau EBT harus disupport. Hal itu bisa dimulai dengan panel surya atap rumah yang tersambung ke jaringan listrik sehingga bisa mengekspor listrik ke PLN. Mungkin dampak yang paling ini signifikan adalah penghematan dari segi biaya listriknya. Memang pada dasarnya dan ini across inilah ya, bukan hanya di LEN saja, saya rasa di seluruhnya itu bahwasanya memang biaya awal tuh mahal gitu. Dari Jawa Barat, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI berharap pembangunan ruas tol Serang Penimbangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan membantu pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung.
Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi pembangunan ruas tol Serang Panimbangan tahap 1 Provinsi Banten. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk melihat progres pembangunan proyek-proyek yang menjadi tumpuan perekonomian. Menurut Hekal, selain untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, pembangunan tol ini juga memakai 90% tenaga kerja lokal sehingga membantu perputaran ekonomi masyarakat, terutama di masa pandemi. Intinya ya kunjungan kita mau lihat progres, mudah-mudahan salah satu tumpuan lah daripada pertumbuhan ekonomi ini kan proyek-proyek seperti ini akan meningkatkan perekonomian yang cukup signifikan dan pembangunannya sendiri juga pada umumnya punya kandungan lokal yang sangat tinggi kayak dalam proyek ini 98%. Hekal berharap pembangunan ruas tol Serang Panimbangan bisa selesai secara keseluruhan, yaitu sampai tahap 3 di Tanjung Lesung. Yang kita harapkan kan tol ini keseluruhannya sampai dengan Tanjung Lesung itu bisa selesai pada tahun 2023 dan itu harapan kita adalah untuk bisa turut berperan untuk meningkatkan aktivitas daripada KEK dan KSPN yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di daerah Banten. Nah, yang kami harapkan adalah progres daripada perkembangan KEK-nya dan KSPN untuk pariwisatanya juga bisa menggeliat. Dari Provinsi Banten, Citra Ananda, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 5 DPR RI mengingatkan pemanfaatan Bendungan Kuningan harus sesuai tujuan pembangunan, sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Arwani Tomafi mengapresiasi pembangunan Bendungan Kuningan yang telah selesai dan telah diresmikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Fasilitas pendukung dan tentu ke depannya kita harus juga melihat sejauh mana bendungan ini benar-benar mampu memberikan dukungan pemanfaatan ya terkait dengan kepentingan masyarakat di berbagai sektor. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Arwani Tomafi juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan infrastruktur termasuk bendungan agar dapat digunakan untuk waktu yang sama dan terus berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, Pemda perlu memperhatikan ketersediaan infrastruktur penunjang bendungan yang bisa dikomunikasikan pada pemerintah pusat. Tentu terkait dengan bagaimana ke depan perawatan, pemeliharaan ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai bangun lalu perawatan pemeliharaannya kurang bisa berjalan dengan baik, lalu pada akhirnya pemanfaatan ya untuk masyarakat. Bendungan Kuningan memiliki daya tampung 25,9 juta kubik untuk mengairi 3.000 hektar sawah di 3 kabupaten dan dapat menghasilkan listrik 0,5 megawatt. Dari Kuningan, Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui diplomasi soft power dan menjalin kerjasama dengan universitas internasional. Ditemui dalam rangkaian kegiatan BKSAP Day ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan, BKSAP sebagai ujung tombak dalam diplomasi parlemen memiliki peranan dalam upaya diplomasi kerjasama di bidang pendidikan. Untuk itu, perguruan tinggi di Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan peningkatan kualitas pendidikan melalui jaringan kerjasama parlemen internasional atau bilateral dengan berbagai negara-negara maju di dunia. BKSAP sebagai ujung tombak dalam diplomasi parlemen tentu bisa ikut menjembatani, misalnya kerjasama antar institusi pendidikan, kita bisa menjadi jembatan karena kita bisa berbicara lebih bebas dengan parlemen dari negara-negara
terkait dan banyak negara-negara di dunia itu sistemnya tuh parlementer. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menjelaskan, suatu negara akan mencapai kemajuan jika diimbangi dengan pendidikan yang berkualitas. Sedangkan kondisi mutu pendidikan perguruan tinggi di Indonesia saat ini belum merata. Melalui soft power ini kita ingin universitas yang ada dalam negeri naik kelas gitu loh. Nah, dengan bekerja sama, berkolaborasi bersama dengan universitas maju yang punya jejaring dengan BKSAP. BKSAP juga mengusulkan adanya pertukaran mahasiswa berprestasi ke luar negeri, memberi kesempatan mahasiswa yang ingin magang agar mengenal lebih jauh tugas dan fungsi yang dilakukan BKSAP. Dari Serang, Banten, Abdul Ajib Caniago, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI bersama Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan Focus Group Discussion atau FGD terkait revisi Undang-Undang KSDAE di Badan Riset dan Observasi Laut di Jimbrana, Provinsi Bali. Komisi 4 DPR RI melakukan rapat bersama Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali. Ditemui saat rapat bersama Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengatakan, DPR menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 akan selesai tahun ini. Dikarenakan undang-undang ini sudah berumur 31 tahun dan dinilai sudah tidak efektif lagi untuk melindungi keamanan sumber daya alam kelautan Indonesia. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 KSDAE yang mana ini kan menyangkut dua lembaga antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Maka kami itu ingin menyatukan kehutanan apa, KKP apa, karena ini kan ditarget juga KSDAE tahun ini harus selesai. Tadi saya katakan tahun 90 dibuat, iya kan? Sekarang sudah tahun 2021, sudah 31 tahun. Hukumannya sudah nggak mumpuni, sanksinya nggak mumpuni. Anggota Komisi 4 DPR RI Imade Urip mengatakan, revisi undang-undang ini harus menyesuaikan perkembangan saat ini agar tidak terjadi tumpang tindih dengan undang-undang lain. Ya, memang undang-undang ini sudah cukup lama ya, hampir 20 tahun lebih. Perlu dilakukan revisi, disesuaikan dengan perkembangan yang ada, dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana terjadi tumpang tindih antara satu undang-undang dengan yang lainnya, apalagi sekarang dengan undang-undang Cipta Kerja ini, yang mengcover seluruh undang-undang yang ada. Dari Jembrana, Bali, Angga Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta akrobat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.